pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan dalam bahasa Inggris atau budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan kultur, yang secara etimologi di sini berasal dari kata Latin atau bahasa Latin colare yang berarti mengolah atau mengerjakan. Nah, jadi di sini pengertian dari kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang serta yang dimiliki oleh masyarakat atau sekelompok orang dan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di sini kebudayaan di sini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit. Nah, termasuk sistem dari agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni lainnya. Nah, di sini kebudayaan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita atau kehidupan manusia. Nah, seiring dengan berjalannya waktu juga, sifat kebudayaan di sini menjadi kompleks, abstrak, dan luas dalam perabatan kehidupan manusia. Dan di sini ada beberapa para ahli yang menyimpulkan tentang budaya atau kebudayaan. Yang pertama ada B. Taylor, yang mana mengatakan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat dari manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, yang kedua di sini ada Linton yang mengatakan bahwa kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari. Nah, di mana unsur pembentukan didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat yang lainnya. Yang selanjutnya atau yang ketiga, menurut Koe Tajaningrat, beliau mengartikan bahwa budaya sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Yang selanjutnya yang keempat ada Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia atau masyarakat. Yang kelima menurut Herkotfit, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang mana diciptakan oleh manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yang keenam menurut Malinowski, yang dimana dipengaruhi oleh William James yang mengemukakan teori bahwa budaya harus diawali dari kebutuhan organisme manusia. Nah, dengan demikian kebudayaan atau budaya di sini menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik secara material maupun non-material. Nah, sebagian besar ahli tadi mengartikan bahwa kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahap yang sederhana menuju ke tahap yang lebih kompleks. Baik, yang selanjutnya di sini adalah wujud dari kebudayaan. Nah, Talcott Person yang bersama dengan seorang ahli antropologi yang bernama Al Crowbet pernah menganjurkan untuk membedakan secara tajam wujud dari kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan. Nah, sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Nah, maka di sini serupa dengan J.J. Hockman-Van dalam buku pelajaran antropologi yang berjudul The World of Man, yang membedakan ada 3 gejala kebudayaan. Yang pertama ideal, activity, yang terakhir artifact. Pengarah pendiri bahwa kebudayaan itu ada 3 wujudnya, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan di sini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, dan juga norma-norma dan peraturan dan
dan sebagainya. Nah, yang kedua, wujud kebudayaan di sini sebagai suatu yang kompleks dari aktivitas serta tindakan yang berpola dari masyarakat atau manusia. Nah, yang selanjutnya, wujud dari kebudayaan sebagai hasil benda-benda karya manusia. Nah, di sini wujud kebudayaan yang pertama, dia berwujud ideal, yang mana sifatnya di sini abstrak, tidak dapat diraba atau difoto karena lokasinya di sini yang berada dalam alam pikiran manusia atau masyarakat di mana kebudayaan itu hidup. Nah, namun jika dinyatakan dalam tulisan, maka lokasinya di sini kebudayaan ideal sering berada dalam kerangka atau buku-buku hasil karya para masyarakat atau manusia. Yang kedua adalah wujud sistem sosial atau social system, yang mana mengenai pola dari tindakan manusia itu sendiri. Nah, sistem ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia sendiri, yaitu berinteraksi dengan siapa, berhubungan, serta bergaul dengan satu sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun. Nah, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Dan wujud yang ketiga di sini disebut dengan wujud kebudayaan fisik yang tidak memerlukan banyak penjelasan karena berupa keseluruhan total hasil dari fisik aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Nah, maka sifatnya di sini paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Baik, yang terakhir adalah fungsi dari kebudayaan. Nah, di sini fungsi dari kebudayaan adalah untuk mengatur bagaimana manusia agar tetap mengerti bagaimana seharusnya manusia itu bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini kebudayaan berfungsi sebagai yang pertama, kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Dan yang kedua, kebudayaan dapat menimbulkan rasa toleransi antara manusia serta rasa empati dari masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, masyarakat yang memiliki budaya tersebut akan menghargai satu sama lain. Dan yang selanjutnya atau yang keempat, kebudayaan dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk menjalin sosialisasi. Yang kelima, di sini kebudayaan juga berfungsi sebagai media belajar di sekolah. Yang keenam, kebudayaan di sini berfungsi sebagai penentu batas. Artinya di sini kebudayaan dapat menciptakan suatu perbedaan yang membuat setiap kelompok masyarakat yang unik dan membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Yang selanjutnya yang ketujuh, fungsi dari kebudayaan itu sendiri untuk memberikan rasa identitas pada anggota kelompok masyarakatnya. Dan yang kedelapan, budaya di sini berfungsi untuk memfasilitasi lahirnya komitmen pada suatu hal yang lebih besar dari kepentingan individu anggota kelompok masyarakat tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kesembilan, kebudayaan berfungsi untuk dapat meningkatkan kemantapan pada sistem sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir di sini, kebudayaan di sini bertindak atau berfungsi sebagai sebuah mekanisme sebagai pembuat makna maupun kendali yang dapat menuntun dan membentuk sikap dan perilaku dari kehidupan manusia itu sendiri, atau manusia yang ruang lingkupnya atau yang memiliki kebudayaan itu sendiri. Baik, sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.